Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Dita Oktaviani. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Hari ini saya akan membahas tentang brand atau merek dari sebuah produk. Siapa sih di sini yang nggak tahu brand? Brand itu ada berbagai macam, ada yang mulai dari yang terkenal hingga masih brand yang biasa saja. Saat orang berjualan, itu sangat diperlukan sebuah brand agar mudah diingat oleh pembelinya. Nah, penjelasan tentang brand kali ini akan aku bahas, tapi sebelum itu kita pindah dulu. Hai, ketemu lagi. Oke, jadi aku akan membahas soal brand. Kali ini aku akan membahas brand yaitu melalui sebuah PPT yang telah dibuat oleh Muhammad Eko Fitrianto. Terima kasih atas pembelajarannya tentang marketing management ini. Kita akhirnya menjadi tahu tentang brand dan ekuitas dari brand tersebut. Oke, aku akan menjelaskan sedikit dari PPT yang dibuat oleh Muhammad Eko Fitrianto ini. Brand. Apa itu brand? Mari kita cari tahu. Brand adalah nama atau simbol yang bersifat untuk membedakan suatu produk yang dijual seperti sebuah logo atau cap pada kemasan tersebut dengan maksud untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu yang akan membedakan dengan barang atau jasa yang dihasilkan oleh orang yang bersaing di dunia marketing. Apalah arti sebuah nama, setangkai mawar dipanggil dengan nama apapun akan tetap harum. Itu kata Shakespeare. Oke, kita lanjut, yaitu bagian dari merek atau brand. Jadi di setiap merek atau brand itu akan mencakup nama mereknya, logonya seperti apa, lalu merek dagang ini apakah dilindungi oleh hukum atau tidak. Lalu setiap produk atau brand akan memiliki hak cipta dan lisensi, hak eksklusif untuk meniru, menerbitkan atau menjual kembali suatu produk dengan sebuah izin tentunya. Nah, selanjutnya itu ada benefit of branding. Jadi pertama ada pengakuan dan loyalitas. Dari pengakuan dan loyalitas ini ada diferensiasi dan pembelian ulang. Lalu berikutnya ada ukuran gambar brand. Ini akan memiliki persepsi merek terkenal yang terkait dengan bisnis besar. Lalu ada kualitas gambarnya. Dari kualitas gambar ini akan menjadi jalan pintas untuk keputusan para pembeli. Lalu berikutnya ada citra, pengalaman, dan keandalan dari sebuah produk, merek, atau brand tersebut, yaitu sebuah kepercayaan para pembeli. Lalu yang terakhir ada produk ganda. Produk ganda ini akan menciptakan link atau jaringan untuk menyatukan beberapa produk yang berbeda menjadi satu. Berikutnya adalah strategi dari sebuah brand. Dari branding strategi ini kita bisa lihat produk-produk lama dan yang baru, serta
saya akan menjelaskan tentang line extension, brand extension, multi-brand, dan new brand tersebut. Nah, ini ada penjelasannya. Jadi, line extension itu untuk perluasan lini atau variannya, misalnya dari kemasannya yang baru, terus varian rasa yang baru, dan lain-lain. Contohnya ada sunslick dengan urang-aring untuk rambut agar terlihat bagus. Lalu ada lidah buaya, lalu ada panta dan antimo, seperti itu. Lalu ada berikutnya brand extension, yaitu perluasan merek atau pengkategorian. Misalnya Honda mobil atau motor, lalu ada Adidas, ada Pepsodent, Betadine, X yang liquid, soap and underwear. Lalu multi brandnya ada Unilever Sampo, Toyota dan Lexus. Lalu ada Lion and Wing. Berikutnya ada co-branding atau merek bersama. Mereka menggunakan 2 merek atau lebih dalam satu tawaran di berbagai kompetensi untuk bersinergi. Misalnya ada otomotif dan ban, audio, Intel, dan PC. Lalu Samsung dan Pen, lalu ada Garuda dan Citibank. Berikutnya ialah new brand atau merek baru, misalnya Baygon bersama Autan, lalu Wings dengan mie sedap, lalu ada Coca-Cola dan Presti, lalu ada Bintang 7 dan Extra Joss. Kita lanjut. Brand equity atau ekuitas dari sebuah brand. Apa sih ekuitas brand itu? Jadi ekuitas atau merek ialah kita harus membayar untuk saham pada aset kita atau membayar liabilitas seperti hutang karena merek yang berkaitan dengan suatu mereknya itu adalah dengan menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan tersebut. Nah, kalau misalnya komponen ekuitasnya itu adalah tentang kita harus mengetahui tentang brand tersebut, lalu kualitas dari persepsiannya, lalu ada asosiasi brandnya bagaimana, dan aset miliknya untuk saham itu seperti dari citra merek, lalu ada logo, lalu ada hak patennya, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada loyalitas dari brand tersebut. Apakah baik atau buruk? Next, kita lanjut. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Alasan untuk membeli dan akan merasakan kepuasan setelah brandnya disempurnakan. Loyalitas brand itu penting karena kalau loyalitas brand itu akan membuat para pembeli akan membeli ulang, lalu para pembeli akan merekomendasikannya kepada orang lain, lalu kebal dari tawaran pesaing, memiliki pengacara pada merek tersebut. Nah, alasan untuk membeli dan kepuasan tersebut akan memiliki kualitas persepsi yang bagus atau buruk, lalu memiliki asosiasi dan nama yang terkenal, lalu memiliki aset yang lainnya. Kalian dapat lihat ini adalah brand equity atau ekuitas brand yang sudah besar, yang pastinya kalian sudah sangat tahu nama-nama brand-brand ini.
Coba deh, apakah ada dari brand-brand ini yang kalian masih belum tahu? Coba yang kalian belum tahu bisa kalian searching mereka jual apa sih, karena ini benar-benar brand-brand yang terkenal di seluruh dunia, bahkan di Indonesia pun ada. Nah, berikutnya yaitu kita melihat ekuitas mereknya dan berapakah kita harus membayar saham pada aset dan liabilitasnya. Pertama, kita dapat melihat ini adalah air biasa, air mineral pada kemasan gelas tanpa merek, itu hanya Rp300. Sedangkan saat ia memberikan sebuah brand dengan brand Aqua yang terkenal, maka harganya akan bertambah menjadi Rp1.000. Dan kita hitung ekuitasnya, berarti 1.000 dikurang 300, maka hasilnya uang yang untuk kita bayar saham pada aset lalu liabilitasnya ialah Rp700. Kita lanjut. Nah, di sini ada nih yang bisa membuka pikiran kalian untuk coba nih, ayo kita coba berhitung kira-kira berapa ya ekuitas dari merek terkenal ini jika kita hitung-hitung. Pertama, ada kopi yang menggunakan gelas tanpa merek. Harganya hanya 18.000 per gelas. Tetapi saat ia bekerja sama dan menaruh sebuah brand pada gelas tersebut, yaitu brand Starbucks, harganya menjadi bertambah menjadi 37.000. Kira-kira berapa ekuitasnya ya? Oke, berikutnya ada batu bata yang tanpa merek yang sering kita gunakan untuk membangun rumah. Harganya murah saja, 6.000. Tapi saat ia bekerja sama dan membangun sebuah brand, dan setiap batu batanya ada tulisan sebuah brand, harganya menjadi bertambah dan sangat mahal, yaitu menjadi Rp58.000. Itulah kekuatan sebuah brand. Kita lanjut pengetahuan tentang brand tersebut. Dari pengetahuan ini kita akan mengetahui bahwa sebuah brand itu pertamanya ialah hanya merek yang tidak dikenal oleh banyak orang. Lalu kita melakukan pengenalan merek, kemudian penarikan kembali merek jika dirasa kurang, lalu jika sukses akan menjadi pemikiran utama untuk menjadi brand generik. Berikutnya ialah persepsi dari pelanggannya. Apakah kualitas dan keunggulan suatu produk ini sesuai dengan harapan mereka, apakah bagus atau tidak. Kesan kualitas itu menjadi 3, yaitu kualitas aktual atau objektif, yaitu persepsi pada suatu bagian dari produk atau jasa yang memberikan pelayanan yang lebih baik. Lalu ada kualitas isi produk, yaitu persepsi pada suatu bagian karakteristik dan kuantitas unsur bagian-bagian atau pelayanan yang disertakan. Berikutnya yang terakhir ada kualitas proses manufaktur, yaitu kesesuaian dan spesifikasi atau hasil akhir yang tanpa cacat. Berikutnya ada asosiasi dari sebuah brand. Kita dapat lihat
Ini adalah brand di dunia pertelevisian. Mungkin di antara kalian tahu brand ini, yaitu MTV. MTV ini jika kita ingat pasti tentang berita musik, pasti gaul sekali. Jika kita nonton ini tuh seperti merasa gaul aja gitu. Lalu berikutnya ada tentang artis dunia, ada yang bisa menginspirasi kita, lalu ada yang kebanyakan yang nonton ini pastinya anak muda karena isinya bisa tentang musik, lifestyle, dan film-film. Oke, dari brand asosiasi ini ada 11 sumber asosiasi merek menurut Akhir. Seperti atribut produk itu ada kualitas, desain, dan fiturnya, lalu hal-hal yang tidak nyata misalnya rasa dan bau. Harga relatif, yaitu harganya murah, biasa setiap hari kita beli. Dan biasanya harga murah itu tidak hanya sekali atau 2 kali, tetapi setiap hari. Lalu ada penggunaan minuman ion untuk olahragawan. Itu sangat membekas sekali di pikiran para olahragawan dan bisa mencoba apakah benar ini minuman ionnya cocok untuk para olahragawan, seperti itu. Lalu ada pemakaian, kira-kira untuk siapa ya yang memakai ini? Lalu biasanya juga ada selebriti atau seseorang untuk sebuah brand tersebut. Misalnya Tamara, itu tanpa kita memikirkannya kita sudah tahu ia sangat cantik. Dia juga mengiklani sebuah sabun dengan brand Lux. Lalu ada gaya hidup seperti LA Likes untuk bersantai. Lalu ada kelas produk seperti minuman extra joss, yaitu minuman energi dalam bentuk sasetan. Lalu ada pesaingnya, misalnya Prinsip versus 234. Lalu ada Pepsi dan Coke. Lalu berikutnya ada manfaat dari produk bagi para pelanggan, yaitu fungsionalnya, emosionalnya, dan ekspresi diri. Lalu berikutnya ada negara atau geografis seperti Jerman yang terkenal kuat atau tangguh. Lalu ada Jepang yang semua elektroniknya, semua mesin-mesinnya yaitu sangat canggih. Dari sebuah brand kita melihat sebuah image yang sangat lekat sekali pada kita saat kita melihat sebuah brand tersebut. Misalnya nih, ada iklan Pepsodent seperti ini. Di dalam pikiran kita pasti kita mengingat Pepsodent ini membuat napas kita lebih segar. Ini juga cocok untuk keluarga kita. Lalu harganya sangat terjangkau. Lalu desainnya juga bagus. Tidak terlalu berlebihan. Dan itu sangat cocok untuk merek sebuah Pepsodent. Berikutnya ialah brand loyalty. Ialah ukuran keterkaitan seorang pelanggan pada sebuah merek. Dan ini akan mencerminkan bagaimana sebuah pelanggan mungkin akan beralih ke merek lain. Terutama bila merek tersebut membuat suatu perubahan baik dalam harga maupun unsur-unsur di dalam produk tersebut.
Karena pertama, komitmen dari para pembeli bahwa oh ini bagus, oh ini tidak, seperti itu. Lalu mereka menyukai merek dan menganggapnya sebagai teman karena sudah percaya terhadap produk tersebut. Lalu pembeli akan merasa puas karena pergantian harganya yang kemungkinan harganya tidak berubah menjadi tiba-tiba menjadi mahal atau ya naik turun mahal dan murah setiap hari seperti itu. Jika salah, mari kita diskusikan di bawah di kolom komentar. Lalu berikutnya ialah pelanggan sudah berlangganan lama dan tidak ada lagi alasan untuk berubah kepada merek lain karena mereka benar-benar sudah sangat suka dengan produk tersebut. Lalu yang paling terakhir ialah jika produk itu tidak mereka sukai. Pelanggan menjadi tidak menyukai karena kemungkinan ialah pelayanan dari merek tersebut atau unsur-unsur harganya atau kemungkinan itu yang membuat mereka menjadi tidak suka. Karena para pembeli itu pasti cocok-cocokan dengan brand-brand lainnya. Oke, berikut ini ya kesimpulannya dari sebuah brand atau merek. Yaitu kita harus membangun merek karena penting untuk membedakan produk kita dengan para pesaing di luar sana. Lalu kita harus membuat strategi pada merek kita yang akan menentukan kemenangan dalam persaingan dunia marketing ini. Merek yang memiliki elemen ekuitas merek yang sangat tinggi. Itu ialah merek yang sangat berharga. Oke, sampai di sini. Cukup sekian dari pembahasan saya. Sekali lagi jika ada yang ingin menambahkan atau berunding atau membetulkan ucapan saya yang salah, saya mohon maaf jika saya ada salah kata. Mari kita berdiskusi bersama. Cukup sekian dan terima kasih dari saya Putri Dita Oktaviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.